Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, salam dalam kerahiman Tuhan. Yakinlah bahwa Yesus sangat mencintai saya, Anda dan kita semua. Salah satu keprihatinan kita saat ini terkait kehidupan beriman adalah semakin maraknya orang yang bermain gadget, HP, justru saat sedang mengikuti peribadatan di gereja, termasuk saat mengikuti misa. Dalam perjalanan waktu, rasanya semakin banyak mereka yang asik bermain HP saat misa. Dan bahkan mereka terdiri dari berbagai kalangan. Bukan hanya dari kalangan muda, melainkan juga orang-orang dewasa. Atas kenyataan ini saya mengajak kita untuk membandingkan situasi kita ini dengan salah satu kisah mujizat Ekaristi oleh Santo Antonius Padua. Antonius Padua adalah seorang pengikut dari Santo Fransiskus Assisi. Dan kisah mujizat Ekaristi ini tercatat dalam biografi kuno Santo Antonius. Kisahnya sebagai berikut. Sekitar tahun 1227, Santo Antonius sedang berada di Rimini, Italia. Dan ia berbicara dengan seorang bid'ah, pengajar sesat yang sangat menentang ajaran iman, terutama perihal kehadiran Yesus yang sungguh nyata dalam sakramen Maha Kudus. Dalam perbincangan mereka, bid'ah itu kemudian tampaknya hampir akan bertobat. Namun, sang bid'ah ini kemudian berkata kepada Santo Antonius, "Jika engkau membuat satu mujizat dan menunjukkan kepadaku bahwa hosti Ekaristi kalian sungguhlah tubuh Kristus, maka aku akan berbalik dari kemurtadanku. Karena itu, marilah kita bertaruh. Aku akan mengunci salah satu keledaiku dalam kandangnya selama 3 hari, dan tidak akan memberi dia makan sama sekali selama 3 hari itu, agar ia tetap kelaparan. Dan kemudian setelah 3 hari, aku akan membawanya ke alun-alun kota, ke lapangan di hadapan banyak orang, dan menawarkan makanan kepadanya. Saat itu, engkau juga harus berdiri di depannya dengan membawa hosti yang kalian yakini adalah tubuh Kristus. Jika keledaiku yang kelaparan itu bukannya menghampiri makanan yang kusediakan, melainkan justru menyembah hosti itu, maka aku akan percaya bahwa hosti kalian sungguh adalah tubuh Kristus." Santo Antonius dalam terang iman kemudian menerima tantangan itu. Dan terjadilah pada hari dan waktu yang ditentukan, bid'ah itu dan banyak warga berkumpul di lapangan alun-alun kota. Antonius sudah membawa hosti sakramen Maha Kudus dalam sebuah monstran, sebagaimana yang dijanjikan. Dan bid'ah itu pun membawa keledainya yang kelaparan itu karena sudah dikurung 3 hari dalam kandang dan tidak mendapatkan makanan. Saat itu Antonius meminta agar orang-orang diam dalam kesunyian, dan kemudian ia berkata kepada keledai itu, "Atas nama penciptamu yang kini sedang kupegang, meski aku tak pantas, kukatakan dan kuperintahkan engkau, wahai keledai, segeralah maju kemari dan bersembah sujudlah kepada Tuhan dengan segala hormat, agar semua kaum bid'ah, para pelaku kejahatan, akan menjadi percaya bahwa segala ciptaan harus merendahkan dirinya sendiri di hadapan Sang Pencipta yang sungguh hadir di tangan imam di setiap altar." Dan terjadilah bahwa keledai yang lapar itu secara menakjubkan justru menolak makanan yang terhidang di depannya. Dan keledai itu malahan melipat kedua kakinya bersembah sujud di hadapan sakramen Maha Kudus. Dan melihat hal itu, saat itu pula lah sang bid'ah segera berlutut mengakui kesalahannya di hadapan umum. Dan sejak saat itu, ia justru menjadi orang yang paling bersemangat mendukung karya pelayanan dari Antonius. Kisah ini dikenang dan sungguh nyata, dan hal itu tampak dengan adanya kenangan sebuah gereja untuk menghormati kejadian mujizat Ekaristi ini, persis di tempat berlangsungnya mujizat itu, yaitu di Rimini di Italia, dan masih ada hingga saat ini. Mudah-mudahan kita sekali waktu memiliki kesempatan untuk pergi ke tempat itu. Dan Antonius meninggal pada 13 Juni 1231, dan pada 30 Mei 1232 ia dikanonisasi sebagai seorang santo
oleh Paus Gregorius ke-9. Santo Antonius bahkan tetap mengadakan mujizat walau sudah meninggal. Salah satu mujizatnya ialah bahwa meski jenazahnya sudah hancur, namun lidahnya masih segar sampai saat ini. Sekitar 800 tahun lewat, tapi lidahnya masih sangat segar. Hal ini memang sangat terkait dengan kisah hidup Santo Antonius yang selama hidupnya sungguh menjadi pengkhotbah ulung mewartakan kebenaran. Salah satunya adalah kebenaran tentang hadirnya Yesus dalam sakramen Maha Kudus dalam mujizat Ekaristi tadi. Kisah ini rasanya sangat penting bagi kita, dan kiranya ini bisa menegur kita, menggemparkan kita, saudara-saudari yang memiliki kebiasaan bermain HP dan gadget dan hal yang lain saat ibadat apalagi misa. Berdasarkan kisah mujizat ini, kita harusnya malu untuk bersikap tidak sopan dan tidak pantas di hadapan sakramen Maha Kudus. Mengapa keledai yang adalah binatang lebih rendah kodratnya ketimbang kita, justru tahu bersikap yang sopan dan tepat di hadapan Tuhan? Keledai justru mengenal bahwa sakramen Maha Kudus itu adalah tuannya, dan karena itu keledai sungguh bersembah sujud. Mengapa kita manusia justru tidak mengenal Tuhan kita dan dengan tidak sopan berbuat seenaknya di hadapan Tuhan yang sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus? Karena itu, mudah-mudahan dengan mendengar kisah mujizat Ekaristi ini sungguh membantu kita untuk berbalik dari kebiasaan buruk kita bermain HP atau bertindak tidak sopan selama misa. Marilah kita memperbaiki diri kita dan sesama kita agar kita lebih sadar dan hormat akan sakramen Maha Kudus. Jauh lebih hormat ketimbang yang dilakukan oleh binatang itu, yaitu keledai yang kelaparan itu. Yesus, Engkau andalanku, Pace Ebene.